Akhirnya setelah Inggris menginvasi India selama 200 tahun lebih, sekarang Perdana Menteri Inggris adalah keturunan India. Yang mana istri Rishi Sunak lebih kaya dari Ratu Elizabeth II. Istri Rishi Sunak, Ashata Murty, adalah putri dari Narayana Murthy, Bill Gates-nya India yang kekayaannya diperkirakan antara 60-80 billion dolar. Kita detailkan siapa Rishi Sunak. Lahir di Southampton, Inggris di tahun 1980, bachelornya dari Oxford University, masternya dari Stanford. Menjadi Perdana Menteri Hindu pertama Inggris, orang Asia pertama menjadi Perdana Menteri Inggris, di mana mungkin kehadirannya menjadi Perdana Menteri Inggris ini menjadi karma balasan buat Inggris. Siapa tahu, secara kekayaan pribadi, Rishi Sunak memiliki nilai kekayaan 12 triliun rupiah yang dipastikan lebih kaya dari Raja Inggris, Charles, secara pribadi. Mengapa ada kata akhirnya di awal narasi Bosman ini? Video narasi kali ini bukan hanya memirror kejadian Inggris, namun ingin membangkitkan semangat juang dan wawasan Nusantara agar generasi Zoomer, yaitu para milenial dan zilenial, untuk berani mengungkap kebenaran sejarah dan berani menantang segala tindakan penjajahan di muka bumi ini, agar Indonesia menjadi negara berdaulat dan menjadi negara independen secara utuh, juga menjadikan Indonesia negara superpower di tahun 2045. Kita ke sejarah Inggris dan India dulu. Ketika Inggris menjajah India, maka kalimat propaganda Inggris kepada dunia adalah "When British rule India". Ini adalah masa terbaik bagi bangsa dan negara India karena pembangunan terutama infrastruktur kereta api membuat India menjadi negara makmur seperti saat ini. Itulah bullshitnya propaganda, karena faktanya Inggris merampok India senilai 45 triliun dolar. Benar, setengah kekayaan dunia. Keserakan Inggris dengan revolusi industrinya adalah pembalikan fakta bahwa kemajuan revolusi industri Inggris adalah menggunakan uang hasil merampok India. Dalam catatan sejarah yang dibuat oleh sejarawan India dikatakan di antara tahun 1765 hingga 1938 Inggris telah merampok India senilai 45 triliun dolar atau setara 2000 kali APBN Indonesia atau 40 kali GDP Indonesia saat ini. Di abad ke-17 dan 18, India adalah salah satu negara terkaya di dunia. Dikatakan kaya itu bukan kekayaan alamnya seperti Indonesia dulu dan hingga saat ini. Namun kekayaan India sudah berupa material seperti emas, kain sutra, berlian, batu permata, dan banyak lagi teknologi tenun, metal dari India menjadi bahan dasar kemajuan revolusi industri yang diklaim oleh Inggris waktu itu. Juga hingga saat ini adalah berasal dari India. Ketika dipernyatakan bahwa Inggris merampok India, maka jawaban Inggris adalah Inggris memberikan India demokrasi, manajemen bernegara, dan jaringan kereta api. Sebuah infrastruktur yang dibutuhkan untuk menyatukan India. Namun kita semua tahu harga yang dibayar India itu ratusan kali lebih mahal dari seharusnya. Penipuan dan penggoblokan atas klaim pembangunan infrastruktur di India oleh Inggris dengan harga mahal adalah sebuah penipuan sejarah dunia. Bahkan Inggris mengatakan mereka mengajari orang India berbahasa Inggris serta main kriket sebagai sebuah kecanggihan dan kebenaran atas perampokan yang Inggris lakukan terhadap India. Ada sebuah survei menarik di mana hasil akhirnya 2/3 penduduk Inggris yang dilakukan survei di tahun 2014 tersebut terhadap sejarah Inggris di India menyatakan bahwa Inggris telah memakmurkan India dan India seharusnya berterima kasih kepada Inggris. Sebuah pembalikan sejarah yang sangat cantik di Inggris. Jangankan rakyat Inggris biasa, Perdana Menteri Inggris James Cameron waktu itu ketika ditanya tentang penjajahan kerajaan Inggris atas India, Inggris sangat membantu India menjadikan India seperti sekarang menjadi makmur. Dan apa yang dilakukan Inggris 200 tahun yang lalu adalah sebuah kebenaran sejarah. Tidak ada pernyataan atas perkosaan rakyat India oleh Inggris. Tidak ada pernyataan atas diambilnya harta dan teknologi India oleh Inggris. Dibatasinya rakyat bergerak dengan hukum yang tidak adil. Pajak yang tinggi oleh politisi dunia juga sejarawan dunia. Semua itu tidak terbukti dan tidak mau diungkap. Dan semua sejarah berpihak kepada sejarah Barat. Dalam catatan sejarah dunia yang diajarkan di Barat, semua sama. Kolonialisasi Eropa juga Amerika pada saat ini adalah dikatakan tindakan mereka sebagai pembebas dari kemiskinan dan pemberi demokrasi. Sekali lagi, sesungguhnya itu bullshit lah. Aslinya barang-barang India dibawa dengan harga murah dan dijual ke Eropa dengan harga mahal. Sehingga selama 3 abad Inggris selalu surplus perdagangannya. Juga dengan India sebaliknya, barang India dipajak mahal di dalam negeri India sehingga Inggris untungnya double. Pembangunan kereta api itu sesungguhnya Inggris membangun untuk kepentingan dan kebutuhan Inggris sendiri. Namun India harus bayar mahal, sangat mahal sekali dari harga sesungguhnya. Semua rute yang disebut pembangunan infrastruktur itu sesungguhnya kebutuhan distribusi barang-barang ke Inggris agar lebih mudah.
Revolusi industri di Inggris dilakukan dengan deindustrialisasi India. Dimiskinkan dengan tidak ada industri dan nilai tambah di India. Dipaksa jadi negara dagang saja yang lama-lama habis sumbernya, tidak ada lagi nilai tambah dari industri. Sama seperti saat ini banyak negara memilih industrinya tetap pakai Tiongkok. Negaranya pakai Tiongkok. Negara-negara menjadi terima jadi. Dalam jangka panjang pasti banyak negara jadi seperti India selama 200 tahun di bawah Inggris. India ketika dilepas Inggris di tahun 1947 adalah negara termiskin di dunia. Usaha keras India bercita-cita jadi negara superpower membawa India saat ini memiliki GDP 3.200 billion pada tahun 2021. 3 kali lebih kaya dari Indonesia yang baru mencapai 1.100 billion dolar. Usaha keras Narendra Modi contohnya patut dicontoh ketika dirinya menjadi pemimpin India. Kekayaan nasional GDP India adalah 2.000 billion, naik 1.200 billion dalam 8 tahun pada saat dirinya menjabat. Pejabat Indonesia di tahun 2014, tahun yang sama, GDP-nya adalah 900 billion dolar. Sekarang naik 200 billion. Jadi dalam 8 tahun ketika menjabat dan mengelola negara naik menjadi 1.100 billion GDP Indonesia. Iya, alhamdulillah, walaupun kita tahu 1.200 billion dolar dibandingkan dengan 200 billion dolar itu beda 6 kali lipat. Semoga yang nanti jadi di tahun 2024 bisa naikin jadi 2 atau 3 kali lipat ya, jadi 3.000 billion.